Jadi di antara yang saya temukan ketika belajar filsafat itu, panjang sejarah itu pikirannya filosof A nanti dikritik oleh filosof B selanjutnya. Filosof B ini dikritik lagi oleh di zaman selanjutnya filosof C. Dari situ saya mengambil pelajaran bahwa berarti memang kebenaran hasil temuannya manusia itu memang harus akan berkembang. Tidak boleh saya merasa bahwa kebenaranku itu sekarang yang paling benar, yang final. Akhirnya apa? Ya ini nanti berpengaruh pada jiwa, cara menyampaikan, membicarakan filsafatnya, cara mengungkapkan gagasan, kesadaran bahwa ini ya mewakili satu kondisi tertentu, tidak selalu cocok untuk semua situasi. Dan ini kalau dikontekskan dengan hidup saya, ya mungkin mewakili bagian hidupku yang ingin menyampaikannya. Selanjutnya juga yang paling banyak itu ceramah-ceramah Pak Faiz di judul-judulnya juga di YouTube itu kaitannya dengan cinta. Dengan banyaknya pengajian tentang cinta itu Pak Faiz, cinta itu ya memang saya tidak tahu ya, tema ngaji itu sebenarnya beragam macam-macam. Hierarki nilai dalam kehidupan kita itu yang paling tinggi hubungan dengan cinta. Cinta itu ketika seseorang tidak sekedar mikir pamrih, tidak hanya pemenuhan kewajiban, tapi sudah mengikis egonya hanya memikirkan yang dicintai. Ini biasanya dalam hierarki nilai dia posisinya paling tinggi. Kalau relasi sudah cinta, dia di atasnya itu sudah tidak ada. Kalau kebaikan sudah levelnya cinta, itu nyari lebih dari itu sudah nggak ada. Ya. Makanya ketika saya mengangkat tema macam-macam belajar filsafat itu, ya ketemunya puncaknya ya adanya di cinta. Di cinta, benang merahnya di iya. Oke, itu puncaknya Pak Faiz. Kemudian caranya ini Pak Faiz, tangganya untuk ke sana itu gimana ya, Pak Faiz? Cinta itu satu-satunya relasi yang tidak bisa dipalsukan. Karena nomor satu, cinta itu hubungannya dengan passion. Rasa ini kan tidak bisa. Kita kalau tidak mencintai seseorang, kita tidak bisa memalsukan rasa biar cinta. Makanya ada passion. Passion ini ada beberapa kalau bahasanya tips untuk bisa menumbuhkan passion, menumbuhkan cinta. Kalau orang Jawa ada istilah kulino. Tresno jalaran saka kulino. Cinta itu dibiasakan. Nanti passionnya muncul ya. Jadi yang pertama memang dibiasakan. Kalau ingin bisa mencintai, ingin bisa cinta dengan sesuatu atau seseorang, coba biasakan. Nanti lama-lama, walaupun awalnya terpaksa, terus kan saja. Sedekah, kemudian apalagi sholat, kemudian apalagi aktivitas kebaikan itu jalankan saja rutin, lama-lama cinta. Biasanya kalau sudah cinta itu, yang biasanya sedekah, tidak sedekah, ada yang ganjel, tidak enak rasa. Kita kan istiqomah sholat, sejak bisa sholat kita sholat, tidak putus-putus. Itu ninggal sholat atau ketinggalan sholat itu rasanya ganjel luar biasa. Berarti sudah muncul rasa passion. Itu Ya, dibiasakan. jadi yang pertama dibiasakan, yang kedua disadarkan diri ini bahwa tidak ada sesuatu yang tidak ada indahnya. Apapun itu ada sisi indahnya, ada sudut istimewa. Ini jalan kedua, tapi ini jalan keluar, dua-duanya jalan keluar, membiasakan kemudian mencari keindahan apapun itu nanti di antara jalan untuk menumbuhkan cinta. Kayak ustadz-ustadz kalau nasihati sholat itu biasanya kan itu biasanya ditunjukkan indahnya biar orang terus jatuh suka sama sholat. Nah, itu jalan kedua. Cinta pada diri sendiri itu bagian dari cinta pada yang di luar. Tidak mungkin orang mencintai yang di luar dirinya tapi tidak mencintai dirinya. Makanya yang bucin-bucin tadi ketika melakukan hal-hal yang menunjukkan tidak respect pada dirinya sendiri, ya justru dia menjatuhkan namanya cinta. Dia justru harus pertama-tama mencintai dirinya sendiri. Sama kayak saya bilang, tidak mungkin orang yang tidak bahagia bisa membahagiakan orang lain. Mungkin orang yang tidak gembira bisa menggembirakan. Tapi orang tidak mungkin bisa mencintai yang di luar dirinya tapi tidak mencintai dirinya sendiri. Karena dalam cinta ada unsur respect dan responsible tadi. Menghargai dan tanggung. Bagaimana saya bisa membahagiakan yang saya cintai kalau diri saya sendiri tidak tidak kuat, tidak bahagia. Iya, tidak bahagia. Ada kan orang yang, saya gadaikan kebahagiaan saya untuk orang lain. Iya, jadi berkorban untuk orang lain. Untuk bahasa filsafat kan orang-orang altruistik ya, pokoknya engkau saja yang bahagia, aku tidak bisa.